Saya Kim, orang tuaku sering memanggilku Nona kecil bermasalah. Saya seringkali menemukan diri saya dalam situasi sulit. Kakak laki-laki saya, Will, baru-baru ini pergi kuliah, dan orang tua kami memutuskan untuk pindah dari kota yang sibuk tempat saya dibesarkan, ke kota kecil yang tenang. Kami segera sampai di Riverbend. Ibu menjadi dokter di sana dan ayah mulai menjadi pemandu di museum luar angkasa. Saya tidak menyukai segala hal tentang rumah baru saya dan merasa sangat bosan. Musim panas masih berlangsung, tetapi saya merasa sulit untuk tetap sibuk di tempat yang membosankan itu. Karena tidak ada ide yang lebih baik, saya membantu ayah di museum, meskipun saya remaja yang lincah. Bahaya apa yang dapat ditimbulkannya? Benar-benar segalanya. Suatu hari, ayah mengajarkan tentang luar angkasa kepada para pengunjung. Saya mendengarkannya tetapi tidak dapat melihat mengapa itu menarik. 40 bintang baru tercipta setiap tahun hanya di galaksi kita sendiri. Dapatkah Anda bayangkan? Apakah ada yang menganggapnya menarik? Kim, tolong jangan ganggu aku saat tur. Oke. Saya meninggalkan kelompok untuk menjelajah sekitar. Saya tertarik pada trampolin latihan untuk astronaut. Nah, ini menarik. Saya melompat di atas trampolin. Hui! Sebuah model tata surya besar digantung di atas. Pada suatu saat, saya melompat sangat tinggi, dan kepala saya menembus Jupiter dan tersangkut. Houston, kita punya masalah. Ayah, tolonglah aku. Kim, si pembuat ponar kecilku. Dia menutupi rasa frustasinya dengan senyum gugup dan membantu saya. Sayang, bantulah ibu sebelum kamu menghancurkan museum. Tentu, tempat ini terlalu suram bagiku. Kliniknya ternyata tidak semeriah yang diharapkan. Saya naif. Aku menemukan seorang gadis yang pakaiannya sama sepertiku. Kita sama-sama menyukai pakaian. Sempurna untuk memulai persahabatan, bukan? Aku tersenyum padanya, dia menatap kritis. Anda baru, saya yang mengatur tren di sini. Jangan meniru gayaku, kau hanya peniru. Kemudian saya mengetahui namanya adalah Lisa. Lisa egois dan tidak cerdas. Saya memutuskan untuk menantang Lisa. Tak seorang pun bisa tidak menghormatiku. Begitu ibu saya meninggalkan kantornya, saya masuk dan bersembunyi di balik meja nakas, dekat dengan kerangka plastik. Tak lama kemudian, Lisa memasuki kantor. Saya menggunakan penggaris untuk menggerakkan kerangka. Hai cinta, ayo keluar. Dia berteriak ketakutan. Saya tertawa terbahak-bahak dan melangkah keluar. Anda akan menyesalinya. Dia mendorong kerangka itu ke arahku. Orang malang itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Lisa pergi, lalu ibu masuk. Kim, apa yang kamu lakukan? Itu hanya lelucon. Anda merusak properti klinik. Itu bukan aku, tapi aku bisa memperbaikinya. Saya merekatkan kerangka itu dan memakaikannya pada kemeja dan kacamata hitam ayah. Kamu tampak hebat, sobat. Aku akan memanggilmu Bob. Sialan. Mengapa ibu dan ayah begitu kasar? Mereka seharusnya tidak membawaku ke Riverbend. Sekarang mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Apa tidak ada yang perlu dikatakan? Benar, Anda punya plastik, bukan otak. Jangan merasa kesal. Oke, saya tidak punya siapapun untuk diajak bicara di sini. Aku terjatuh ke tempat tidur dan memutuskan untuk mencari teman sebelum menjadi gila. Jadi, saya memasang aplikasi kencan dan mengisi kuesioner. Tak lama kemudian, saya mendapat pesan dari George. Foto profilnya menarik. Dia tampak menarik dan lesung pipitnya menambah pesonanya. Dia tinggal di seberang jalan. Itu adalah takdir. George dan saya berbicara lama dan menemukan bahwa kami menikmati anime yang sama dan mendengarkan musik yang sama. Senang berbicara dengannya. Kami menemukan titik temu dan berencana untuk bertemu. Maaf, Kim, tidak hari ini. Aku merasa sakit. Itu sangat buruk. Tidak ada yang menghibur di sini. Aku sangat bosan. Apakah kamu bercanda? Ada banyak tempat menarik di kota ini. Kunjungi air terjun di Central Park. Kedengarannya mempesona. Kamu harus melihatnya. Saya tidak yakin. Tetapi berkata saya mungkin akan berkunjung. Kemudian saya mendoakan dia cepat sembuh dan pergi berjemur di halaman belakang rumah. Aku membawa teman baruku. Tahu-tahu, Bob, ada sesuatu tentang George. Tidak bisa berhenti memikirkannya. Semoga kita segera bertemu. Lalu orang tuaku pulang kerja dan mulai mendiskusikan aku satu sama lain. Anda tidak tahu apa yang dilakukan putri kami. Mari kita bicarakan harinya di klinik. Sudah waktunya untuk pergi sebelum mereka memberiku tugas sebagai hukuman. Saya mengunjungi air terjun yang disebutkan George. Menarik memang, tapi hanya itu saja. Tidak terkesan. Saya mengambil foto di dekat air terjun dan mengirimkannya ke George. Maaf, tapi ini tidak luar biasa. Tutup saja matamu dan dengarkan. Dengan ragu, saya mengikuti nasihatnya. Aku memejamkan mata dan tiba-tiba merasakan getaran. Suara air menciptakan irama indah yang membawaku ke dunia lain. Wow! Saya menelepon George dan menceritakan semua detailnya di pagi hari. Rasa lelah, orang tuaku menganggapku terlalu banyak bicara. Tidak, suaramu sangat menyenangkan, Kim. Jika Anda menyukai air terjun, kunjungi tempat lain di Riverbend. Dia menggambarkan sebuah batu yang menyerupai wajah kucing. Jika Anda berteriak ke dalam lubang itu, Anda akan mendengar gema. Menarik, masih merasa tidak enak badan? Mungkin kita bisa berkunjung bersama. George terdiam, lalu menjawab setelah berpikir mendalam.
Baiklah, aku akan menemuimu di sana dalam 2 jam. Saya tiba lebih awal dari waktu yang disepakati. Batu itu benar-benar menyerupai wajah kucing. Saat mengambil foto keajaiban alam itu, saya melihat remaja-remaja yang berisik. Lisa ada di sana. Dapatkah Anda mempercayainya? Apakah keberuntungan menghindariku? Hey, apakah kamu tersesat dalam perjalanan ke gudang otak? Tidak. Saya punya kencan di sini. Anda menginginkan penyimpanan otak. Anda pasti membutuhkannya. Kencan? Ya benar. Siapa yang mau berkencan denganmu? Aku mengalihkan pandangan dan menunggu George. Dia terlambat. Aku merasa gelisah karena Lisa mengejekku. Apakah seseorang membatalkan rencana Anda? Oh, bisakah kamu lebih menyedihkan lagi? Berhenti bicara, atau aku akan. Pada saat itu, George memanggilku, yang menghalangi Lisa untuk mengenal tinjuku. Kamu ada di mana sekarang, Kim? Anjing peliharaanku kabur. Aku harus menemukannya. Maaf, bisakah kita bertemu lain waktu? Baiklah, saya mengerti. Saya kecewa, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Aku mendoakan George beruntung, mengakhiri panggilan dan menyimpan ponselku. Sudah kubilang, orang itu tidak akan datang. Saya pun tidak akan datang. Lisa terus mencoba menggangguku. Apapun, 2 orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan itu. Aku berteriak ke arah pintu sempit. Lisa adalah orang yang bodoh. Suaraku bergema di seluruh area. Lisa adalah orang yang bodoh. Teman-temannya tertawa tak terkendali, dan wajah Lisa menjadi sangat merah. Jadi benar. Gema itu sangat keras. Tak lama kemudian, George mengajakku pergi ke kafe. Tapi herannya, dia tidak datang lagi. Hari itu, dia punya alasan lain. Maaf, ada pipa yang pecah di rumah saya. Saya harus menunggu tukang ledeng. Baiklah, saya mengerti. Saya begitu kesal hingga saya memesan 3 sendok es krim. Saat saya memakannya dengan sedih dan mencoba mencari tahu mengapa George menjauhi saya menyadari bahwa saya perlu meminta nasihat seorang pria. Aku menelpon saudaraku. George mengirimi Anda foto orang lain dan sekarang takut menunjukkan wajah aslinya? Atau dia terlalu sibuk merayu gadis-gadis untuk berkencan dengan mereka semua? Wow, terima kasih. Sekarang saya makin khawatir. Anda dapat mengandalkan saya untuk mengatakan kebenaran. Aku harus pergi sekarang. Jangan membuat masalah. Ibu dan ayah akan marah. Aku pun mencintaimu. Perkataan Will tidak membuatku merasa lebih baik, tetapi aku merasa dia benar. Saya berhati-hati terhadap George. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku kencan lagi. Aku tahu bagaimana ini akan berakhir. Saya memikirkannya, namun akhirnya setuju. Pergi ke rumah seseorang yang tidak Anda kenal baik bukanlah ide bagus. Demi ketenangan pikiran, saya berikan alamat George kepada orang tua saya sebelum berkunjung. Saat dia membuka pintu, saya merasa lega. George tampak sama persis dengan yang ada di fotonya. Lesung pipitnya bahkan lebih indah dalam kehidupan nyata. Saya menemukan sesuatu yang aneh. Entah mengapa George mengenakan kacamata hitam di rumah. Saya terkena bola ketika bermain bisbol. Itu memalukan. Untuk menyembunyikan memar, saya memakai kacamata ini. Semoga Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa. Senang kita bertemu, pria misterius. Saya juga. Silakan masuk, Kim. George mengenalkanku pada anjingnya, Tyson, dan menunjukkan kamarnya. Dindingnya dipenuhi poster bertema luar angkasa. Dia mendapat pizza dan memutar film Star Wars. Yang ini favoritku. Aku hafal semua barisnya. Semoga Anda juga menyukainya. Anda tampaknya menyukai luar angkasa. Saya terobsesi dengannya. Saat kecil, saya bermimpi menjadi astronot. Saya senang bergaul dengan George. Kuku-kuku dalam perutku tidak hanya berkibar. Mereka bersenang-senang. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah larut malam. Saya harus pergi. Saya suka tempat-tempat yang Anda rekomendasikan. Saya tidak lagi menganggap kota itu membosankan. Sampai jumpa besok. Maaf, saya tidak bisa melakukannya besok. Saya punya rencana lain. Baiklah, pokoknya aku bersenang-senang. Sebelum tidur, aku menceritakan pengalaman kencan terbaikku kepada Bob. Saya sungguh menyukai George. Sudut pandangnya terhadap dunia sangat unik. Keesokan paginya, saya mengembalikan kerangka itu ke klinik. Saya pergi ke sana tepat setelah sarapan. Di tengah jalan, aku bertemu seseorang yang tidak kusukai. Oh, ini pacarmu? Ya, kau menemukanku. Bob ingin menyapa Nona si pengganggu. Maaf, Lisa, dia tidak pandai berbicara. Kamu gila. Kami bersenang-senang. Jaga kesehatanmu, temanku. Saya meninggalkan kantor ibu saya dan melihat George di lorong. Aku melambai padanya, namun entah mengapa dia mengabaikanku. Lalu seorang gadis memegang tangannya dan mereka pergi. Gadis itu sedang bermain telepon. George tampak serius. Tiba-tiba aku merasa takut. Saya merasa sangat sedih. Apa? Omong kosong. Itu membuat saya sangat marah. Sekarang saya mengerti mengapa George sibuk. Dia terlibat dengan wanita lain. Aku putuskan bahwa patah hati itu tak sebanding dengan air mataku. Malam itu, George bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya menegurnya. Hentikan kebohongan. Aku melihatmu di klinik dan aku tahu kebenarannya. Oh, saya ke sana untuk pemeriksaan rutin. Saya seharusnya langsung jujur, ketakutan menghentikan saya. Kalau saja aku tahu sifat aslimu sejak awal, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Apa? Kamu sangat dangkal. Apakah kamu berpura-pura menjadi orang yang terluka? Wah, George bertingkah seolah aku orang jahat. Beraninya dia. Kami bertengkar dan memutuskan untuk putus. Aku sedang menangis di bantal ketika seseorang memanggilku lagi. Itu Will. Bagaimana kabar pacar rahasiamu?
Kamu benar, George berkencan dengan banyak gadis sekaligus. Dilakukan, itu menyedihkan. Tetap positif, ada banyak mitra potensial. Aku akan segera pulang. Mari bersenang-senang seperti sebelumnya. Beberapa hari berlalu. Saya marah pada George, namun bersyukur karena dia menunjukkan kota itu kepada saya dengan cara yang berbeda. Jadi saya terus menjelajahi Riverbend. Saya juga menghadiri ceramah ayah di museum. Luar angkasa sungguh menawan. Suatu malam, kami pergi makan pizza. Saya melihat George dari mobil. Saya terdiam saat menyadari Tyson adalah anjing pemandunya dan George mengalami gangguan penglihatan. Dia begitu percaya diri pada kencan kami. Tidak mengherankan saya tidak curiga apapun. Mungkinkah saya salah menafsirkan apa yang terjadi di klinik? Saya mencoba menelepon George, dia tidak menjawab. Saya mengunjungi rumahnya. Gadis yang kulihat bersama George di klinik membuka pintu. Apa yang kamu inginkan? Kamu putus dengan saudaraku karena dia buta. Pergilah. Apa, saudara laki-laki? Aku putus dengan George karena aku melihat dia memegang tanganmu. Oh, baiklah. Masuk. Kita perlu bicara. Namanya Nicole. Bertahun-tahun lalu, sebuah kecelakaan melukai mata George dengan kaca. Dia menjadi buta sejak itu. Sejak saat itu, dia tidak dapat melihat. Awalnya, dia bisa mengatasinya dengan baik. Dia mencoba beradaptasi untuk menjelajahi dunia baru. Lalu, dia menyerah. Saya menyarankan aplikasi kencan untuk mencari pacar. Saya membuat profilnya dan membantunya berkomunikasi dengan Anda. Nicole menyebutkan bahwa George tidak memberitahuku tentang kebutaannya karena dia tidak ingin membuatku takut. Aku mendesaknya untuk mengajakmu keluar dan bersikap jujur. Dia setuju tetapi akan takut dan membatalkannya. Akhirnya, George mengundang Anda ke rumah kami karena lebih mudah baginya untuk menjelajahi tempat-tempat yang dikenalnya. Segalanya membaik, tetapi kemudian Anda melihatnya di klinik dan George mengira saya kesal karena saya mengetahui kebutaannya. Itu menjelaskan reaksinya. Terima kasih telah menjelaskannya, Nicole. Anda peduli. Saya yang menyetir saat kecelakaan terjadi. Saya merasa bersalah. Itulah sebabnya aku merawatnya. Saya ingin George bahagia. Tak lama kemudian, George memasuki rumah. Dia terkejut saat mencium parfumku. Tetapi Nicole menceritakan semuanya padanya. Kim melihat kami berpegangan tangan di klinik dan panik. Sekarang kalian berdua bisa bersama. Saya mencoba menghubungi George, tetapi dia mundur. Kim, mengapa kamu ingin bersamaku? Aku bahkan tidak bisa meraih impianku untuk menjadi astronot. Meski buta, kamu tetap menyadari keindahan dunia ini. Karenamu aku mulai menyadarinya juga. Mengenai mimpimu, aku punya saran. Saya membawa George ke museum luar angkasa. Ayah mengizinkan kami mengenakan pakaian antariksa dan melompat di atas trampolin sebentar. Kami merasa seperti astronot dalam gravitasi nol, tertawa seperti anak-anak. Sejak hari itu, George dan saya menjadi sangat dekat. Klinik menyediakan kerangka baru, dan ibu membawa Bob pulang. Terkadang, saya berjalan bersamanya. Suatu hari, Lisa melihat kami saat kencan. Dia mengerutkan kening, menyadari aku tidak berbohong tentang pacarku yang keren. Ngomong-ngomong, Bob masih menyukaimu. Mau kencan ganda? Orang jahat. George dan saya bahagia, namun rasanya seperti melibatkan dua orang. Nicole tidak memberi kami ruang. Dia selalu mengikuti kami kemana-mana. Itu membuatku gila, tetapi kata-kata George menghiburku. Kim, dia telah bersamaku setiap saat sepanjang hari selama bertahun-tahun. Aku menghabiskan banyak waktu denganmu sekarang. Dia merasa kesepian. Hey, saya punya ide dan mendekati Nicole. Kamu merawat George dengan baik. Sekarang fokuslah pada dirimu sendiri. Kakakku sedang berkunjung. Bisakah Anda mengajaknya berkeliling? Will muncul dari belakangku. Dia dan Nicole saling tersenyum. Saya berharap hubungan mereka akan berjalan baik. George dan saya menikmati suara air terjun yang menenangkan. Terkadang, Anda dapat menghargai keindahan tanpa melihatnya.